يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang isim isyarah, isim yang merupakan bagian dari isim ma'rifat, yang dalam buku edisi revisi itu ada pada halaman 98. Akan tetapi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kelancaran terhadap kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Saya kepingin ingatkan terlebih dahulu bahwa isim isyarah itu merupakan bagian dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat sebagaimana yang sering saya tegaskan itu adalah merupakan materi prasyarat, materi yang pada akhirnya akan menjadi dasar untuk materi-materi lanjutan. Kita belajar mubtada khabar tidak mungkin bagus kalau seandainya kita tidak paham apa itu isim ma'rifat, apa isim nakirah. Kita akan belajar misalnya tentang na'at man'ut, juga tidak akan bagus pemahaman kita tentang na'at man'ut kalau seandainya kita tidak ngerti apa itu isim ma'rifat, isim nakirah. Dan masih banyak yang lain yang kemarin sudah sering saya tegaskan. Saya berulang kali, kekacauan berpikir anak didik kita lebih disebabkan karena pembelajaran yang tidak sistematis. Pembelajaran tidak sistematis itu apa? Pembelajaran yang mengabaikan, pembelajaran yang tidak memperhatikan materi-materi prasyarat. Kita langsung masuk pada materi inti, sementara materi prasyarat belum kita siapkan. Yang terjadi akhirnya adalah kekacauan berpikir pada peserta didik kita. Ketika peserta didik kita itu sudah ada lompatan berpikir, maka dampak seriusnya adalah peserta didik kita berkesimpulan bahwa nahwu itu adalah merupakan monster yang sulit untuk kemudian ditundukkan. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi bagian dari isim ma'rifat itu adalah isim isyarah, kata petunjuk, ya. Isim isyarah itu semacam itu. Apa isim isyarah itu? Isim isyarah itu adalah artinya kata petunjuk. Kata petunjuk, gitu ya. Ya, kata-katanya dalam bahasa Indonesia itu mungkin ini, itu, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ini, itu kata petunjuk. Ya, dalam tataran selanjutnya langsung, ya. Ini tidak terlalu ribet insya Allah pembahasannya. Dalam tataran selanjutnya yang namanya isim isyarah itu dibagi menjadi dua macam. Ada isim isyarah yang lil qarib, ya. Ada isim isyarah yang lil ba'id. Itu. Lil qarib itu apa? Lil qarib itu artinya untuk menunjukkan dekat. Ya. Kalau lil ba'id itu apa? Lil ba'id itu menunjukkan jauh. Ya, begitu. Isim isyarah itu artinya sendiri kata petunjuk. Kata petunjuk itu dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua. Ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Lil qarib itu maksudnya untuk kata petunjuk yang dekat. Artinya mungkin bisa diterjemahkan ini, ya. Lil ba'id itu menunjukkan jauh. Itu kan kesan kita ketika ngomong ini itu adalah dekat. Ketika ngomong itu adalah jauh.
dalam konteks bahasa Arab itu disebut sebagai lil qarib dan lil ba'id. Ya. Isim isyarah yang untuk lil qarib itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas. Ini sama persis skema berpikirnya. Pun juga demikian, yang lil ba'id itu ada dua macam juga. Ada yang menunjukkan mudzakkar, ada yang menunjukkan muannas. Itu semacam itu. Yang mudzakkar pada akhirnya dibagi menjadi tiga. Ya, ada yang mudzakkar itu mufrad, ada yang mudzakkar itu tasniyah, ada yang mudzakkar itu jamak. Pun juga demikian, yang muannas sama. Ada yang menunjukkan mufrad, ada yang menunjukkan tasniyah, ada yang menunjukkan jamak. Pun juga demikian untuk yang lil ba'id, yang mudzakkar juga dibagi menjadi tiga, diklasifikasikan menjadi tiga. Ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Pun juga demikian yang muannas, ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ya, ada yang jamak. Jadi skemanya gampang begitu. Skema ini menjadi penting. Nalar berpikir semacam ini menjadi penting. Ya. Jadi saya ulangi lagi, isim isyarah yang diartikan sebagai kata petunjuk dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua. Ada yang kata petunjuk untuk yang dekat, lil qarib. Ada yang kata petunjuk yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya, dalam konteks bahasa Indonesia yang lil qarib itu biasa diterjemahkan ini, sedangkan yang lil ba'id itu biasa diterjemahkan itu. Begitu ya. Baik yang lil qarib maupun yang lil ba'id sama-sama dibagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Pun juga demikian yang lil ba'id, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar itu ada yang mudzakkar mufrad, mudzakkar tasniyah, dan mudzakkar jamak. Pun juga demikian yang muannas, ada yang muannas mufrad, muannas tasniyah, ada muannas jamak. Ya. Pun juga demikian yang lil ba'id, yang mudzakkar itu ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Pun juga demikian yang muannas, ya, yang lil ba'id untuk muannas itu ada yang mufrad, tasniyah, dan jamak. Itu semacam itu. Ya. Kalau yang ini adalah hadza. Hadza. Ya. Kemudian ini hadzani misalnya. Hadzani. Ini haula'i. Ya, pun juga demikian ini hadhihi. Kemudian hatani. Kemudian haula'i. Itu semacam itu. Ya. Itu kalau yang lil qarib. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Kalau ini untuk yang untuk yang mudzakkar itu ada dzalika, dzanikuma, ulaika, tilka, dzalika, dzanikuma, ya. Kemudian ulaika, ya. Kemudian yang ini adalah tilka, tanikuma, ulaika. Begitu. Nah, itu di buku sudah ada semuanya, tinggal menghafalkan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, isim isyarah yang kemudian disebut sebagai isim kata petunjuk yang merupakan bagian dari isim makrifat itu dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua. Ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Lil qarib itu menunjukkan dekat. Kata petunjuk yang menunjukkan dekat itu biasa diterjemahkan dengan ini. Sedangkan lil ba'id itu adalah kata petunjuk yang menunjukkan jauh. Ba'id itu artinya jauh. Itu biasa diterjemahkan itu. Baik yang lil qarib maupun yang lil ba'id, tinggal menghafalkan. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori mudzakkar dan muannas. Pun juga demikian yang lil ba'id, mudzakkar, muannas. Yang mudzakkar itu ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Muannas juga demikian, mufrad, tasniyah, jamak. Ya. Pun juga demikian kaitannya dengan ini. Tinggal menghafalkan di dalam buku seperti yang saya katakan tadi, itu ada pada halaman 98. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Dzalika misalnya, dzanikuma, ulaika, tilka, tanikuma, ulaika. Ini yang harus dihafalkan untuk klasifikasi isim isyarah itu. Nah, yang penting yang selanjutnya ini yang aplikatif. Kalau ini tinggal menghafalkan. Di buku ada. Ya. Ya. Saya ingin tegaskan bahwa setiap isim isyarah itu pasti memiliki musyarun ilaihi.
musyarun ilaihi. Ini yang penting menurut saya. Kalau tadi tinggal menghafalkan. Setiap kata petunjuk pasti ada sesuatu yang ditunjuk. Isim isyarah itu artinya adalah kata petunjuk, ya, kata petunjuk, ya. Sedangkan musyarun ilaihi itu adalah sesuatu yang ditunjuk, ya, musyarun ilaihi, sesuatu yang ditunjuk, yang ditunjuk, yang ditunjuk. Begitu. Jadi saya ulangi lagi. Setiap isim isyarah, setiap kata petunjuk itu pasti memiliki musyarun ilaihi. Musyar ilaihi itu apa? Musyar ilaihi itu adalah kata yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk. Misalnya, hadza waladun. Misalnya, hadza waladun. Ini adalah isim isyarah. Ini adalah isim isyarah. Kemudian ini adalah musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi. Hadza ini adalah isim isyarah, waladun itu isim adalah musyarun ilaihi. Saya tegaskan, setiap isim isyarah itu pasti memiliki musyarun ilaihi. Setiap kata petunjuk, apakah itu lil qarib atau lil ba'id, itu pasti memiliki musyarun ilaihi. Nah, yang penting ini menurut saya dalam aplikasi kita membaca teks Arab itu seperti itu. Ya, bagaimana i'rab isim isyarah itu yang penting. Bagaimana i'rabnya musyar ilah itu yang penting. Ya, Pak. Di sini musyar ilah itu dibagi menjadi dua. Ya, musyarun ilaihi itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori nakirah. Nah, ini sudah masuk lagi istilah lagi nakirah. Ada yang masuk dalam kategori ma'rifat. Yang ma'rifat itu dibagi menjadi dua. Ada yang ma'rifatnya dengan menggunakan al, bi al. Ada yang ma'rifatnya itu bi ghairi al. Bi ghairi al. Ya, saya ulangi lagi, musyar ilaih sesuatu yang ditunjuk tadi, hadza waladun. Dalam tataran selanjutnya itu ada dua macam, ada yang masuk dalam kategori isim nakirah, ada yang masuk dalam kategori makrifat. Yang makrifat itu dibagi menjadi dua, ada yang makrifatnya dengan menggunakan al, ada yang makrifatnya dengan tanpa menggunakan al. Ketika musyar ilaihnya berupa isim nakirah, maka dia langsung ditentukan sebagai khabar. Nah, ini pentingnya dalam konteks aplikasi. Ketika kemudian musyar ilaihnya berupa isim makrifat dan makrifatnya ternyata dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka dia bisa di'irabi sebagai na'at, atau bisa juga di'irabi sebagai ataf bayan, ya, atau bisa juga di'irabi sebagai badal. Ada tiga kemungkinan di sini, ya. Ini berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Ini kaidahnya. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al kemudian u'riba na'tan au bayanan au badal. Begitu. Ya. Kalau seandainya bi ghairi al, itu langsung juga ditentukan sebagai khabar. Itu skema berpikirnya. Setiap isim isyarah itu butuh yang namanya musyar ilaih. Musyar ilaih itu adalah sesuatu yang ditunjuk. Musyar ilaih itu cara mengi'rabnya itu ada sendiri skemanya. Ada sendiri nalar berpikirnya. Ketika musyar ilaihnya itu berupa isim nakirah, langsung ditentukan sebagai khabar. Hadza utawi iki iku rajulun. Utawi iki iku rajulun, wong lanang. Hadza bermula ini adalah rajulun, orang laki-laki. Kenapa ini kok kemudian ditentukan khabar? Kenapa kok rajulun itu ditentukan sebagai khabar? Karena ini adalah musyar ilaih. Ya, musyar ilaih yang berjenis kelamin berupa isim nakirah. Rajulun ini. Jadi ketika kita menemukan isim isyarah yang musyar ilaihnya berupa isim nakirah, langsung ditentukan sebagai khabar. Hadza kitabun misalnya. Ini langsung khabar ini. Kenapa kok langsung khabar kitabun di sini? Karena ini isim nakirah. Hadza ini adalah isim isyarah, kitabun itu adalah musyar ilaih. Karena musyar ilaihnya berupa isim nakirah, maka hadza ditentukan sebagai mubtada, kitabunnya sebagai khabar. Ya. Jadi penting untuk kemudian ngerti bahwa ini nakirah, ini makrifat dalam konteks bagaimana kita harus bernalar ketika kita bertemu dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Musyar ilaih itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim nakirah, ada yang masuk dalam kategori yang makrifat. Yang nakirah langsung ditentukan sebagai khabar. Tidak ada kemungkinan i'rab yang lain kecuali dia ditentukan sebagai khabar. Contohnya hadza rijalun.
Hadza rajulun, bukan ya. Hadza utawi iki iku rajulun, wong lanang. Hadza utawi iki iku rajulun, wong lanang. Hadza bermula ini adalah rajulun, orang laki-laki. Hadza kitabun. Hadza bermula ini adalah kitabun, kitab. Kok adalah, Ustaz? Ditentukan sebagai apa? Khabar. Kenapa kok ditentukan sebagai khabar? Karena kitabun di sini posisinya sebagai musyar ilaih dan ternyata berjenis nakiroh. Itu semacam itu. Ketika kemudian berjenis makrifah, kalau makrifatnya dengan tanpa menggunakan al, ini dulu, karena ini agak panjang, gitu ya. Misalnya seperti lafaz anu, Muhammadun, itu makrifat, tapi makrifatnya dengan tanpa al. Hadza, misalnya Muhammadun. Ini begini juga. Ya. Ketika kemudian ini hadza ini adalah isim isyarah, Muhammadun ini adalah musyar ilaih. Ketika musyar ilaihnya itu adalah berupa isim makrifat, Muhammadun termasuk dalam kategori isim alam, ya. Dia makrifatnya dengan tanpa al. Karena makrifatnya tidak menggunakan al, maka ini adalah langsung ditentukan juga sebagai khabar. Hadza, cara pemaknaannya adalah hadza ini bermula ini adalah Muhammadun Muhammad. Jadi apa Muhammadun itu? Jadi khabar. Kenapa kok jadi khabar di sini? Karena Muhammadun di sini adalah merupakan musyar ilaih, jatuh setelah isim isyarah yang ditunjuk di sini. Dan dia berjenis makrifah, tapi makrifatnya dengan tanpa al. Kalau seandainya makrifatnya dengan menggunakan al, maka terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan sebagai atau sebagai atau bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atau bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya dicontohkan ini misalnya hadza al-waladu, berarti kan banyak anak orang pemula yang salah faham, dianggap al-waladu di sini itu adalah sebagai mudhafun ilaihi. Bukan. Hadza ini adalah isim isyarah. Kemudian al-waladu ini namanya musyar ilaih, bukan mudhaf ilaih. Karena demikian, maka di sini tidak mesti kemudian harus dibaca kasroh. Ya, itu begitu. Diperhatikan itu. Al-waladu di sini lebih disebabkan karena di sini adalah musyar ilaih dan ada alnya, maka terkena mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Isim yang dimakrifatkan yang jatuh setelah isim isyarah, yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atau bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Karena demikian, maka ini terjemahannya adalah hadza bermula ini. Rupanya al-waladu di sini boleh badal, ya. Rupanya al-waladu anak adalah mahirun. Kurang khobar di sini. Masih diberi khobar. Ya, diperhatikan. Al-waladu di sini adalah musyar ilaih. Musyar ilaihnya di sini ada alnya. Maka ketika musyar ilaihnya itu ada alnya, ya, termasuk isim makrifat dengan menggunakan al, maka terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Misalnya, saya contohkan yang na'at misalnya. Hadza misalnya al-aqilu misalnya jamilun. Hadza utawi iki rupane al-aqilu kang cerdas. Kalau seandainya mau dijadikan sebagai naat, ini boleh-boleh saja. Boleh ditentukan sebagai naat, boleh dijadikan sebagai atau bayan, boleh juga ditentukan sebagai badal. Kalau seandainya misalnya di sini mau dijadikan sebagai naat, ya nggak masalah. Hadza utawi iki al-aqilu kang anduweni akal, naat di sini. Iku jamilun, khabarnya di sini yang jelas. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa pola hubungan isim isyarah dan musyar ilaih yang di sini ada alnya bukan hubungan mudhaf ilaih.
Sehingga memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai naat, ditentukan sebagai atof bayan, atau memungkinkan juga ditentukan sebagai badal berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Ya, nanti kita lanjutkan lagi penjelasannya. Jadi yang paling penting dalam konteks isim isyarah itu adalah musyar ilaih. Musyar ilaih itu apa? Yang ditunjuk. Musyar ilaih bisa jadi berupa isim nakirah, bisa jadi berupa isim makrifat. Ketika musyar ilaihnya berupa isim nakirah, langsung dia tidak ada tawaran yang lain kecuali dia berkedudukan sebagai khabar. Hadza rajulun, hadza utawi iki iku rajulun wong lanang. Hadza bermula ini adalah rajulun, orang laki-laki. Langsung dijadikan apa ini? Khabar. Kenapa? Karena ini adalah musyar ilaih yang berjenis nakirah. Hadza kitabun. Jadi apa ini? Khabar. Kenapa? Karena ini adalah musyar ilaih yang ditunjuk dan ternyata di sini berjenis nakirah. Ya kan? Semacam itu. Misalnya yang lain juga seperti itu. Ketika misalnya kemudian isim musyar ilaihnya itu adalah berupa isim makrifat dan ternyata pemakrifatannya itu dengan tanpa menggunakan al, misalnya karena dia isim alam, contohnya hadza Muhammadun. Muhammadun di sini adalah isim musyar ilaih. Musyar ilaih berupa isim alam berupa isim makrifat, tapi makrifatnya bukan dengan menggunakan al. Karena demikian Muhammadun di sini juga ditentukan sebagai khabar. Hadza utawi iki iku Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Ini adalah Muhammad. Itu semacam itu. Ya. Untuk yang bi'al itu kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Coba diperhatikan di sini. Ya. Nih. Ja'a hadza. Ya, al-walad. Di sini walad. Ra'aitu hadza. Al-walad. Di sini al-walad di sini. Ya. Marartu bihadza. Al-walad. Ya, perhatikan di sini. Hadza ini adalah isim isyarah. Hadza ini adalah isim isyarah. Hadza ini adalah isim isyarah. Al-walad yang pertama ini disebut sebagai musyarun ilaihi. Yang kedua juga disebut sebagai musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi pun juga demikian yang ketiga. Musyarun ilaihi. Perlu diperhatikan di sini. Musyar ilaihnya kebetulan ada alnya di sini. Karena ada alnya, maka ini terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Isim yang dimakrifat, isim yang jatuh, mu'arrafun isim makrifat ba'da isyaratin yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atof bayan au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Perhatikan di sini. Hadza di sini jadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena isim jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ini fi'il mabni maklum namanya. Ini fi'il maklum. Karena demikian ini fa'il. Fa'il itu harus dibaca rofa. Ini rofa, marfu. Ya kan? Karena ini nanti jadi badal, ya. Haja'a telah datang. Siapa hadza ini? Rupanya. Nah, jadi badal. Maka di sini ikut-ikutan rofa juga. Hadza al-waladu. Kenapa ini kok kemudian dijadikan sebagai badal? Kenapa ini kok kemudian dia jadikan sebagai naat? Kenapa kok kemudian dijadikan sebagai atof bayan? Kenapa itu kok kemudian karena ada kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Kebetulan ini menjadi musyar ilaih. Musyar ilaih di sini ada alnya. Karena ini musyar ilaih ada alnya, maka ini boleh di-i'rabi tiga alternatif. Boleh di-i'rabi sebagai naat, boleh di-i'rabi sebagai atof bayan, boleh di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian, maka ini masuk dalam kategori tawabi, isim yang ikut. Sehingga ketika isim isyarahnya dibaca rofa, maka ini ikut dibaca rofa. Ketika isim isyarahnya dalam contoh ra'aitu hadza, ra'a itu adalah fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi maka dia butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah hadza. Karena demikian hadza ini berkedudukan apa? Nasab sebagai maf'ul bih. Al-walada di sini jadi apa? Jadi musyar ilaih. Ternyata musyar ilaihnya ada alnya, kan begitu?
Karena musyar ilahnya ada alnya, maka terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Maka biar dia bisa diiropi atof bayan, bisa diiropi na'at, bisa diiropi badal. Saya tegaskan, apakah itu mau diiropi na'at atau bayan atau badal, itu masuk semuanya dalam kategori tawabi. Isim yang mengikuti isim sebelumnya, isim yang hukum irobnya itu ikut pada hukum sebelumnya. Jadi al-waladu di sini ikut pada hukumnya hadza. Hadza di sini berkedudukan rafa sebagai fa'il, maka di sini al-waladu. Al-walada di sini ikut pada hukumnya hadza. Hadza di sini berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Karena demikian di sini al-walada. Al-waladi di sini adalah musyar ilah dan kebetulan diberi al, ada dimakrifatkan dengan menggunakan al. Maka di sini musyar ilah ini termasuk dalam kategori yang boleh diirobi sebagai na'at atau bayan atau badal. Kalau badal ikut mana? Mubdal minhunya mana? Ini. Ya kan? Kalau ma'tuf diikutkan pada apa? Ma'tuf alaihnya. Ini juga. Inilah alasan kenapa kok kemudian marortu bihadza, karena ini adalah majrur. Maka di sini al-waladi. Karena di sini adalah nasab, ya, maka di sini adalah al-walada. Karena di sini itu menjadi fa'il, maka di sini adalah al-waladu. Perlu diperhatikan itu. Ini yang banyak newcomer atau pendatang baru banyak yang salah paham. Ya, diperhatikan. Yang paling penting menurut saya di antara konsep isim isyarah itu adalah konsep tentang musyar ilah. Musyar ilah itu adalah sesuatu yang ditunjuk. Itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang berjenis isim nakirah, ada yang berjenis isim makrifat. Ketika nakirah langsung ditentukan sebagai khabar. Ketika makrifat itu dilihat, makrifatnya dengan apa? Makrifatnya dengan menggunakan misalnya menggunakan al atau dengan tanpa menggunakan al. Kalau tanpa menggunakan al maka dia ditentukan sebagai khabar. Sedangkan ketika dengan menggunakan al maka dia terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Sehingga ini hadza kitabun, ini mubtada khabar, hadza Muhammadun, ini juga mubtada khabar. Kalau hadzal kitabu, misalnya hadzal kitabu jamilun, begitu. Hadza adalah isim isyarah, al-kitabu musyar ilah. Hadza adalah isim isyarah, kitabun adalah musyar ilah. Hadza adalah isim isyarah, Muhammadun adalah musyar ilah. Kitabun yang pertama ini masuk dalam kategori isim nakirah, karena demikian musyar ilah ini ditentukan sebagai khabar. Muhammadun di sini adalah sebagai musyar ilah yang berjenis ma'rifah, yang kemakrifatannya tidak dengan menggunakan al. Karena demikian Muhammadun di sini ditentukan sebagai khabar. Al-kitabu di sini adalah musyar ilah, tapi musyar ilahnya di sini ya berkedudukan atau berjenis makrifat yang dengan menggunakan al, sehingga terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Karena demikian cara pemaknaannya adalah hadza utawi iki. Rupane al-kitabu kitab kita tentukan sebagai badal misalnya. Khabar sekarang iku jamilun, ganteng atau bagus. Ya, kitab ini bagus. Hadza bermula ini, rupanya al-kitabu kitab adalah jamilun, bagus kitab ini. Misalnya seperti itu. Ya, itu semacam itu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa pola hubungan isim isyarah musyar ilah ketika ada alnya bukan sebagai susunan mudhaf dan mudhaf ilah. Dia adalah isim isyarah dan musyar ilah. Bagaimana i'rabnya? Ketika ada alnya itu bisa di'irobi sebagai na'at, u'riba na'tan, atau atof bayan, au badal, atau di'irobi sebagai badal. Ya, saya tegaskan begitu. Jadi isim isyarah itu bagian dari isim ma'rifat. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Pembagiannya tinggal menghafalkan. Yang pertama itu lil qarib, ini artinya lil ba'id, itu artinya. Yang lil qarib itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Pun juga demikian yang lil ba'id itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar itu dibagi menjadi 3, mufrad, tasniyah, jamak. Pun juga demikian selanjutnya mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Tinggal menghafalkan itu. Hadza, hadzani, haula'i. Ya, hadhihi, hatani, haula'i. Itu tinggal menghafalkan. Ya, dzalika, dzanikuma, ulaika. Tilka, tanikuma, ulaika. Itu sama itu. Seperti itu. Wes, tinggal hafalan. Selanjutnya yang paling penting adalah setiap isim isyarah itu butuh musyar ilah.
Nah, bagaimana mengi'rab musyar'ilah inilah yang tadi saya jelaskan, tergantung kategorinya apa. Kalau nakiroh maka dia ditentukan sebagai khabar. Kalau makrifat dengan tanpa menggunakan al, dia juga ditentukan sebagai khabar. Kalau seandainya makrifatnya dengan menggunakan al, maka dia terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.